Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, teman-teman ya. Gimana sih caranya menarik hati pelanggan ya secara cepat gitu ya dalam sedetik. Metode yang namanya adalah the quick win. Ada yang udah pernah dengar belum? Coba yang udah pernah pernah dengar ketik satu, yang belum ketik dua di kolom chatnya. The quick win. Pernah dengar ketik satu, belum pernah ketik dua. Dua orang, tiga orang dua. Oh ternyata rata-rata belum tahu ya. The Quick Win. Ini saya dapat dari mentor saya tahun saya lupa ya 2022, 2 tahun lalu teman-teman ya. Baru-baru juga sebenarnya. Tapi ternyata ini powerful banget. Ya powerful banget. Dan ini akan saya share ke teman-teman ya. The quick win itu simple ya. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, cara tercepat untuk menang ya. Atau cara tercepat ya untuk menggapai apa yang diharapkan, yang diinginkan. Ya, apa yang netizen inginkan gitu ya. Ya cara instannya, to the point ya, tertarik pada pandangan pertama. Ya, ini The Quick Win kita bicara konten teman-teman ya, The Quick Win dalam kontennya. Jadi netizen itu, audiens kita tidak pengen panjang lebar bertele-tele zaman sekarang ini. Mereka pengen langsung gitu ya. Ah, cepat buruan dong, nggak usah lama-lama. Apaan sih ini cepat mana nih hasilnya gitu, mana buktinya? Kan kayak gitu ya netizen sekarang itu. Dan itu nggak bisa kita elakkan. Makanya ada metode yang namanya the quick win. Kalau teman-teman bisa menerapkan ini, insya Allah ya akan dapat pelanggan nantinya lewat konten Anda. Boleh di next. Kita bahas the quick win lebih dalam lagi. Nah, arti atau kalimat lain mungkin teman-teman yang lebih sering dengarnya adalah satset. Ya, gimana supaya satset, satset, satset gitu. Oh, tutorialnya gimana satset selesai. Oh, ini gimana caranya satset selesai. Jadi nggak perlu panjang lebar. Nah, kita contohkan. Boleh di next. Oke, ini adalah tutorial. Gimana sih tutorial buka penutup botol minum? Coba teman-teman komen di kolom chat terlebih dahulu. Gimana tutorial buka penutup botol minum ini? Coba kalau ditanya nih, tutorial buka penutup botol minum. Ayo, ada komen nggak satu nih? Gimana cara menjelaskannya? Nih, saya punya tutup botol nih. Ini kelihatan nggak ya di layar saya ini? Nah, mungkin izin ya, saya pin dulu wajah. Maaf, maaf, saya salah nih. Coba bantu di ini lagi. Remove pin. Oke, ntar ya. Ini saya salah pencet tadi. Nah, ini baru kebuka lagi. Oke, ini ada yang komen. Tinggal diputar aja. Hehe, pegang putar, tarik ya. Ditarik pakai jari jempol, macam-macam ya. Oke, boleh di next. Next. Nah, ada the quick win, ada cara bertele-tele. Kalau the quick win, ya betul. Tinggal buka tutup botolnya, bismillah, lalu minum ya. Nah, dapat tuh kesempatan minum. Simple teman-teman ya. Ya udah dibuka aja gitu, nggak perlu bertele-tele. Ya kalau bertele-tele apa? Cari tahu gimana sih bahannya apa, terbuat dari apa, berapa kekuatan tutup botolnya, berapa tenaga yang harus digunakan oleh tangan kita untuk membukanya, ya. Mungkin apa sih mereknya gitu ya, nggak perlu ribet-ribet mencari tahu dalam gitu ya. Orang pengen tahunya ya cara buka tutup botolnya aja. Udah sesimpel itu buka tutup botolnya selesai. Ya ini teman-teman kalau lihat di kamera saya pegang tutup botol nih ya. Kayak gitu. Nah, itu sama dengan gini, ketika orang nanya gimana caranya glowing. Yang kita jualan skincare, nih, gimana caranya glowing? Ya, kalau bertele-tele mungkin panjang lebar ceritanya lewat konten gitu ya. Tapi to the point-nya apa yang dilakukan oleh orang-orang, the quick win-nya adalah before after biasanya, ya. Ini wajah aku 1 bulan yang lalu dan ini wajah aku yang sekarang. Atau mungkin setahun deh bedanya. Sama dengan orang yang gendut ya dari 100 kilo tiba-tiba jadi sispek 68 kilo misalnya. Langsung diliatin hasilnya. Ini aku dulu ya, setahun kemudian jadi seperti ini. Nah, langsung kayak gitu. Jadi udah ada hasilnya dulu, terus langsung step-stepnya langsung cepat gitu. Jadi nggak panjang lebar cerita-cerita dan segala macamnya. Itu deh quick win-nya. Sekali lagi, ini fungsionalnya kita gunakan untuk menarik pelanggan. Ya, bukan sekedar untuk entertain. Kalau entertain mah apapun bisa gitu ya sekarang ini. Viral-viral dikit, entertain seperti itu. Nah, itu deh quick win ya. Ingat aja ya tutup botol ini, cara bukanya gimana, itu deh quick win-nya. Oke, boleh di next. Nah, ada formula quick win ini ya. Kita harus cari tahu apa sih yang mereka pertama mereka butuhkan. Ya, kita harus tahu ini ya.
Belajar buat contoh ya, belajar buat konten yang bagus, ngajarin tim cara bikin konten. Oke, ini apa sih yang teman-teman butuhkan? Kenapa ikut webinar ini? Oh, saya pengen belajar buat konten yang bagus. Supaya bisa nanti ngajarin tim saya cara bikin konten. Itu teman-teman butuhkan. Butuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, inginkan. Ya, boleh di next detailnya. Nah, ingin dan butuh itu beda loh ya. Kita butuh sabun untuk mandi, ya kita butuh minyak untuk digoreng, untuk masak, itu butuh. Nah, inginnya beda lagi, ya. Saya inginnya sabunnya sabun cair, ya harus merek yang ini, harus mengandung ini. Minyaknya harus minyak kelapa. Saya inginnya minyak kelapa harganya murah. Itu inginnya beda ya. Nah, contoh teman-teman kenapa ikut webinar, butuhnya jelas tadi, inginnya apa? Kontennya pengen viral, bisa ngasilin duit dari konten, bisa bangun relasi, ya. Pengen jadi selebgram dan bikin mantan menyesal, nah gitu ya. Jadi pengen datang ke sini jadi konten kreator hebat, banyak penjualan, kaya raya, terus bikin mantan menyesal. Nah, itu rasa ingin juga tuh. Dan terakhir ketiga teman-teman, yaitu ketakutan. Boleh di next? Ya, ketakutan ya teman-teman ya. Nah, apa penggerak tercepat manusia itu sebenarnya rasa takut. Ya contoh nih, ini sebagai contoh ya, ada orang merokok, pengen berhenti merokok tapi susah. Nah akhirnya apa? Diperlihatkan hal-hal yang mungkin menakutkan. Ya kan itu strategi pemerintah juga gitu ya di bungkus rokoknya di mana-mana supaya ada rasa takut. Yang belum merokok nggak mau merokok, yang udah merokok lah, coba mikir lagi gitu ya. Nah apalagi ada bukti nyatanya, wah ada yang maaf kata paru-parunya hitam, rusak dan segala macamnya. Akhirnya berhenti merokok. Ya, rasa takut adalah penggerak tercepat manusia. Nah, teman-teman, kenapa join webinar ini mungkin ada rasa takut juga. Kalau nggak join nanti takutnya ketinggalan update terbaru nih, ya. Kalau nggak join nanti apa nih algoritma terbarunya? Apa sih rumus konten yang berhasil pakai strategi menarik pelanggan sedetik itu? Ya, takutnya omset nggak naik-naik. Punya banyak hutang nih, nggak ada duit nih, mumpung webinar gratis ya udah join aja, kan gitu ya. Jadi rasa takut, contoh kayak tadi juga, kenapa pakai minyak kelapa, kenapa nggak pakai minyak biasa gitu ya, atau mungkin bahkan minyak minyak jelantah, minyak bekas gitu ya. Ya takut kata orang bisa menyebabkan kanker ya dan segala macamnya. Kan gitu itu rasa takut penggerak tercepat manusia. Nah, Anda punya bisnis, Anda punya produk atau mungkin sekedar baru mulai konten ya. Ingat quick win ini, temukan dulu apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka takutkan. Boleh di next. Nah, sambil saya jelasin, teman-teman coba komen di kolom chat ya. Apa sih produk yang lagi Anda jual saat ini? Atau kalau mungkin belum jualan, Anda harapannya pengen ngonten tentang apa dan pengen jualan apa? Coba ya komen di kolom chatnya. Karena nanti bisa bisa jadi saya berikan contoh kepada teman-teman untuk di quick win ini ya. Tuh ada yang bilang kue basah, dadar gulung, dan seterusnya. Silahkan di komen terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman udah tahu formulanya, kita tahu apa yang mereka butuhkan, inginkan, takutkan gitu ya. Maka saatnya ya kita masukkan yang kita ketahui market kita ini yaitu ke dalam ide kontennya ya atau hook judul kontennya dulu. Nah, saya kasih teman-teman 5 rumus untuk bikin ide konten. Ya, sebenarnya banyak orang ngasih rumus-rumus kayak gini. Tapi kalau saya simpelnya, teman-teman ingat 5 hal ini aja. Pertama, yang menyertakan angka urutan. Oke. Angka dulu nih di awal, ada angkanya. Kedua adalah hal yang lagi viral, berita yang lagi viral, momen-momen yang lagi viral kita angkat. Ketiga, selektif headline atau marketnya disebut jelas, selektif gitu. Market disebut jelas. Keempat, curiosity yang bikin penasaran. Dan terakhir adalah story headline atau cerita. Ya, curhat cerita itu didengar orang juga lewat kontennya. Nah, tinggal nanti dari 5 ini, gimana sih kata-kata yang tepat untuk quick win-nya? Berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan ketakutan. Contoh nih, yang pertama nih, teman-teman bisa fokus ke yang sebelah kanan ya, ada contoh hook di sini. Pertama, tiga ya, ada angka nih, 3 fitur tersembunyi di TikTok agar konten FYP. Sebenarnya nggak ada yang tersembunyi di TikTok kalau fitur kan ya. Cuma ini kan kalimatnya doang. Ya, 3 fitur tersembunyi di TikTok agar konten FYP. Oke, langsung masuk tuh 1, 2, 3, seterusnya. Oke, jadi dari awal ini udah disebutin ada 3 nih. Ya, oke. Yang kedua, STY dipecat. Nah, jadi nggak bertele-tele. Kalian udah tahu belum?
Halo gengs, kalian udah tahu belum kalau per hari ini tanggal 23 tanggal berapa Desember misalnya atau Januari 6 Januari 2025 Sintayong pelatih timnas Indonesia itu dipecat. Ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita masukin ke rumus quick win tadi, to the point, STY dipecat. Ya, keras tuh. STY dipecat. Ini dia pengganti pelatih timnas selanjutnya. Nah, jadi orang langsung kepo, pengen nonton sampai habis gitu ya. Nah, ini dari viral news atau viral konten berita yang lagi viral saat ini. Ketiga itu selektif headline, artinya marketnya disebut emak-emak, bapak-bapak, buat para konten kreator, buat ibu rumah tangga, buat mahasiswa-mahasiswi, buat kamu yang masih kos-kosan, buat para PNS, buat para pegawai segala macamnya. Ya, contohnya nih, emak-emak 40 tahun sukses jadi kreator parenting. Ini rahasianya. Ya, ditampilin gambar emak-emaknya. Emak-emak ini umurnya 40 tahun, sukses jadi kreator parenting. Ini rahasianya. Oke. Yang keempat itu curiosity atau yang bikin orang penasaran. Ya, yang bikin orang penasaran. Ini banyak sebenarnya ya. Konten-konten before after dari yang enggak glowing jadi glowing, dari yang gendut jadi langsing ya, jadi six pack gitu ya. Dari yang macam-macam gitu ya, dari yang mungkin tingginya dulu cuma pendek jadi tinggi atau apalah gitu ya. Itu banyak orang bikinnya seperti itu ya. Dari yang followernya 1.000 jadi 100.000 dengan cepat gitu ya. Apa sih langkahnya? Nah itu. Ya, Curiosity, udah nggak percaya lagi dengan kelas online apapun sampai aku join di ruang maju. Gitu ya. Ini sekalian pakai negatif headline. Ya, jadi kalau rumus-rumus headline sebenarnya banyak lagi teman-teman ya. Ini udah nggak percaya lagi itu negatif headline-nya. Ya, pokoknya apa yang bikin orang penasaran. Terakhir story, ya cerita. Bisa omset 100 juta dalam seminggu dari iklan Meta Ads. Nah, cerita itu awalnya ditampilin dulu. Ini loh saya dapat 100 juta dari Meta Ads. Nah, itu ditampilin dulu. Ya, langsung set gitu ya. Oke, ini banyak nih komen-komen dari teman-teman ya. Ada coffee shop fashion makro nih. Oh, ada yang jualan Xiaomi nih. Kamu takut ketipu beli HP second? Nah, itu boleh-boleh aja tuh ya. Oke, next. Nah, kemudian teman-teman ya, ini ada konten worksheet. Jadi kalau teman-teman dalam bikin konten nantinya menggunakan rumus quick win tadi, ataupun enggak pun juga enggak masalah. Saya punya konten worksheetnya. Jadi teman-teman lebih terarah, tertarget lagi dalam membuat kontennya. Dan barangkali di sini ada member saya mungkin di kelas TikTok, di kelas apa ya, Meta Ads gitu ya. Dan udah tahu ini ya, alhamdulillah. Berarti tinggal mengulang-ulang lagi. Bagi teman-teman yang mungkin baru nol banget, belum tahu sama sekali, nah boleh disimak nih ya. Jadi nanti insya Allah barangkali minta dibantu ya dari tim majonya. Boleh nih dikasih konten worksheet ya minimal slide ini aja itu juga udah cukup banget untuk diisi dan diganti oleh teman-teman seperti itu. Mulai dari profilnya silahkan diisi, nama akun Anda, nama bisnisnya, produk yang Anda jual. Niche Anda itu kategorinya apa? Apakah digital marketing, bisnis, fashion, makanan, kecantikan, kesehatan, properti, ya. Jadi niche ya, bukan produk ya yang di sini niche Anda. Ya contoh tadi ada yang jual makaroni berarti kan makanan. Ada yang jual HP berarti kan gadget atau elektronik jatuhnya tuh. Ya jadi bukan HP, kategori bukan HP tapi elektronik atau gadget. Subkategori apa yang bisa diperluas dari niche utama. Contoh kalau saya digital marketing. Dalam digital marketing itu banyak pembahasan yang bisa saya bahas. Ada TikTok, ada Meta Ads, ada website, ada tips kontennya, ada motivasi bisnis, buku bisnis, jualan alat konten, ya dan macam-macam. Nah, sama dengan niche elektronik tadi kita punya HP. Tadi ada yang jualan, ada yang kun Xiaomi tadi ya. Jualan HP misalnya. Kalau jualan HP mulu gitu ya, orang akan bosan. Tapi orang apa? Pengennya tips and trick tadi. Nggak cuma HP di bidang gadget secara umum. Ya, walaupun kita jualan Xiaomi, mungkin kita bahas juga dari iPhone yang terbaru ini apa gitu ya. Bahkan kita bahas tentang kenapa iPhone nggak jadi investasi di Indonesia. iPhone 16 kok nggak keluar di Indonesia kayak gitu. Itu juga bisa kita bahas. Jadi kita bahasnya itu lebih ke niche-nya elektronik kayak gitu. Atau gadget, itu boleh. Nah, target ini, nah kalau bicara tentang target di dalam sosmed, teman-teman ya, saya nggak bicara lagi tentang berapa umurnya, laki-laki atau perempuan, tinggalnya di mana, minat perilakunya apa, itu memang penting ya. Tetapi secara umum teman-teman udah tahu ya. Tapi kita kembalikan lagi target audiens itu berdasarkan kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan ketakutan mereka tadi. Jadi temukan kebutuhannya. Kenapa mereka butuh HP second? Kenapa mereka inginnya HP second? Kenapa mereka takutnya HP
second, ya beli HP second. Nah, ini nanti dijadikan hook ya atau judul kontennya. Nah, kita kasih deh contoh satu ya. Ini ada yang komen eh apa nih? Kue basah dadar gulung, kue dadar ya. Oke. Kenapa orang butuh kue dadar gulung ya kue basah dadar? Saya nggak tahu bentuknya kayak apa, tapi mungkin ini buat acara-acara arisan gitu ya. Mungkin butuhnya ketika momen akikah anak, pernikahan atau apa gitu. Jadi bisa pesan paket banyak gitu ya. Nah, kenapa mereka ingin kue dadar? Nah, beda-beda lagi nih rasa ingin itu beda-beda lagi. Ya, ada yang memang karena suka. Dia memang ingin itu karena memang rasa suka dia sendiri. Ya. Atau inginnya ini keinginan mereka itu bisa beli paket yang banyak. Saya pengen 100 box, harganya lebih murah. Itu keinginan. Itu bisa. Ya. Nah, takutnya apa? Ya, cepat basi, bahannya nggak bagus, mungkin apa namanya kayak kalau kue dadar yang saya ketahui itu kan gulanya beda-beda tuh rasanya pokoknya udah pakai kelapanya apanya udah beda-beda rasanya pengennya enak gitu ya takutnya nggak enak kurang manis banyak rasa takutnya ya contoh lagi misalkan atap dan baja ringan wah atap dan baja ringan nah kita masuk ke hook misalnya ya hook nih nah kita ambil misalkan yang viral news viral ya gempa bumi kemarin di salah satu negara saya lupa negara apa kemarin tuh Tibet atau apa teman Nepal ya Nepal ya dan ternyata di situ ada rumah yang masih kokoh berdiri gara-gara apa pakai baja ringan misalnya itu bisa jadi ambil yang viral-viral dapat momentumnya langsung bikin kontennya ya bahkan mungkin kita bisa belajar dari konten-konten iklan Thailand yang lucu-lucu ya banyak ya konten iklan Thailand yang lucu-lucu ada suami berantem dengan istrinya terus saling lempar-lempar barang ya sambil mukul-mukul besi ya tapi suaminya kecapean sendiri kok besinya nggak patah-patah ya udah pakai kapak kok nggak hancur-hancur ya udah pakai apapun kok nggak bengkok-bengkok oh ternyata ini besi baja ringan dari Jurtap Makassar wah kayak gitu ya jadi bisa momen-momen kayak gitu boleh entertain kayak gitu itu yang lagi viral ya ngambil yang viral. Coffee shop. Nah, contoh kita ambil yang selektif ya. Jelas selektif nih. Mungkin kita bahas tentang lokasi dan mahasiswa misalnya ya. Mahasiswa atau mahasiswi. Yang biasa kalau mahasiswa mahasiswi kan dari budgetnya minim lah nggak mau keluar budget banyak ya. Di mana lagi ada coffee shop dengan 8.000 udah dapat nongkrong enak dan dapat kue misalnya kan gitu. Nah, apalagi dekat kampus Unpad misalnya. Itu bisa banget. Kelapa merah dalamnya oh gula merah kali ya kelapa merah perlu dengar saya itu nah itu banyak lagi pokoknya teman-teman dari ini udah dapat banyak lah ide-ide yang bisa teman-teman tuangkan nantinya oke boleh di next nah bicara tentang yang terakhir ada bentuk konten ini ada beberapa bentuk konten yang bisa teman-teman terapkan nantinya ada yang monolog ada voice over review publik interaktif nah monolog artinya ya kita ngomong di depan kamera ya. Ngecek di muka kamera itu bahasa Minangnya. Ya, kayak saya konten monolog, face over itu bebas mau nampilin wajah atau enggak, atau cuma produk doang, atau jalan-jalan doang dari belakang kameranya. Yang penting ada suara kita. Terus ada review, fokus ke produk doang, ya. Ada public, ini biasanya cocoknya sekarang di Instagram cocok nih teman-teman ya konten public kayak gini. Jadi kontennya itu cuma kayak screenshot ya, gambar-gambar, teks-teks simple 3 detik, 5 detik itu di Instagram cocok. Kalau di TikTok kurang. Ya, kalau interaktif, entertain itu boleh-boleh banget yang fokusnya memang pengen ke entertainnya atau kreator entertainnya. Nah, kalau kita kan fokusnya ke penjualan nih. Kalau teman-teman fokusnya ke penjualan, ya pengen menarik pelanggan dalam sedetik, maka saran saya pilih antara monolog, voice over, review. Nah, paling bagus kalau bisa sekalian personal branding ya monolog. Kalau enggak ya minimal ada voice overnya lah suara kita. Ya, baik dalam review produk ataupun enggak. Oke, boleh di next. Nah, nanti tugas teman-teman isi semua ini sampai ke bentuk kontennya. Nah, dari sini konten worksheet aja udah kebayang pengen bikin konten apa ke depannya gitu, teman-teman ya. Oke, boleh di next. Nah, poin kedua adalah struktur konten. Gimana sih susunan konten yang tepat untuk membuat konten yang menarik dalam detikan pertama gitu ya, sehingga orang bersedia menghabiskan waktu sampai habis menonton konten kita. Boleh di next.
Nah, kita harus pahami dulu gimana sih algoritma itu bekerja. Di next. Ini ada struktur algoritmanya. Nah, saya jelasin simpel teman-teman ya, karena waktu kita juga terbatas. Ketika kita ngepost suatu video di bagian atas, videonya akan dianalisis ya. Artinya apakah dicek dulu apakah layak atau tidak tampil. Apakah ada pelanggaran atau enggak, simpel. Nah, dan analisis terpenting adalah siapa target marketnya. Nah, di audience prediction atau target market ini yang harus kita perhatikan dalam membuat konten. Jadi jangan campur aduk, jangan random konten kita. Fokus ke satu niche sehingga audience prediction-nya terarah dan sepanjang masa lah bahasanya di konten kita udah terdetek sama algoritmanya marketnya seperti itu. Jadi jangan random konten teman-teman nih kalau makanan-makanan, fashion-fashion gitu. Jangan campur aduk elektronik, makanan, fashion jadi satu itu jangan. Ya. Nah, nanti dari audiens yang udah dapat ini akan diarahkan ke orang-orang tersebut atau penonton dalam jumlah kecil dulu. Jadi bagian push to viewer ini dalam jumlah kecil dulu. Nah, lalu dinilai performance ratingnya. Kalau performance ratingnya bagus, maka akan diarahkan ke banyak orang. Kalau jelek ya udah selesai and push to viewer. Kayak kebayang ya, ngepost video, dianalisis, oh target audiennya ini, ditonton oleh sedikit orang dulu, kalau bagus reaksi penontonnya, performance ratingnya tinggi, akan diarahkan ke banyak orang lagi. Tapi kalau performance rating rendah, akan diarahkan ke end push to viewer. Nah, boleh di next, saya akan jelaskan sedikit tentang performance rating ini. Ketika teman-teman bikin konten nantinya, kita harus mikirin gimana caranya banyak interaksi dan banyak retensi. Interaksi itu diantaranya ada like, comment, save, and share, dan ada retensi. Retensi ini adalah orang nonton sampai habis, menghabiskan waktunya di video kita, bahkan menonton ulang. Nah, nilai tertinggi performance rating itu ada di retensi. Ya, mampu membuat orang tonton sampai habis, walaupun dia nggak like, nggak komen, ya bahkan dia nonton ulang. Gitu ya. Jadi retensi dulu yang kita pikirkan. Nah, tapi semuanya ada poin. Like, comment, save, and share itu ada poin. Semakin banyak like, comment, save, and share, algoritma makin baca ini videonya bagus. Ya, nah maka dengan the quick win tadi yang kita terapkan, ya kita harapannya kayak gini, ya, supaya langsung banyak like, comment, save, ya, dan dapat retensi. Nah, gimana tuh strukturnya? Boleh di next? Ya, gimana tuh caranya gitu ya strukturnya? Nah, ini dia struktur konten yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari hook-nya, hook itu judul yang di awal tadi. Terus ada CTA satunya, CTA satu adalah ajakan interaksi di awal terlebih dahulu. Ada message atau copywriting alias isi kontennya. Ya, dan CTA 2 ajakan untuk membeli. Nah, ini contohnya nih, boleh di next. Itu Nah, ini satu. contoh teman-teman ya. Ada hook-nya. Pakai angka urutan. Tiga fitur rahasia agar konten TikTok FYP. Nah, sebelum lanjut, save video ini terlebih dahulu dan tag teman kamu di kolom komentar. Nah, itu CTA satu tuh. Jadi ada ajakan save, tag teman di komen, itu meningkatkan interaksi dan terbaca oleh algoritma. Lalu Ini promo, isinya. Mas. Nah, nanti isi kita pakai rumus PAS, Problem Agitative Solution. Nanti saya jelasin habis ini. Ya, CTA 2 ajakan beli. Ya, kalau teman-teman butuh bukunya, klik keranjang kuning di bawah sini, atau klik link di bio saya, atau kunjungi website ini. Betul. Gitu. Boleh di next? Oke, Tahim. Nah, saya jelasin sedikit tentang isi kontennya. Kita bisa gunakan rumus PAS. Ini adalah rumus copywriting, salah satu formula copywriting. Ya, PAS, ingat aja ya, PAS. Singkatan dari problem, agitatif, dan solution. Ya, masalah dulu. Ya, apa masalahnya? Setelah masalah, jangan langsung kasih solusi, tapi kasih kegelisahan alias agitatif. Ya, agitatif itu kegelisahan. Contoh, masalahnya adalah sudah lebih 1 tahun konten, tapi viewer tetap stuck di bawah 1.000. Ya, sepi mulu nih udah setahun konten. Agitatif, sampaikan kegelisahannya. Mana stok produk masih banyak lagi, ya menuhin gudang. Anehnya pesaing serupa kok laris-laris aja, kok kita enggak gitu. Gelisah jadinya. Ya, jadi udah kasih masalah, kasih kegelisahan, baru dikasih solusi. Ya, akhirnya ketemu rumus quick win dari Uda Fadil. Akhirnya kontenku tembus 100.000 viewer misalnya. Buat teman-teman yang pengen belajar juga nih, bisa join di kelasnya Uda Fadil di kampus tiktok.com misalnya. Jadi ujungnya jualan kelas gitu ya. Itu rumus PAS-nya. Oke, boleh di next.
Nah, yang terakhir teman-teman ya, ini ada tips recording dan publishing. Jadi buat teman-teman yang pengen Iya serius, sama, ini bisa langsung sama saya kayak arahkan untuk itu. mulai praktek. Ya, apa aplikasi yang digunakan dan apa manfaatnya. Ya, boleh di next. Hah? Bun, kita lah nih orang superstar. Oke, mohon maaf ya. Nah, ada dua aplikasi yang saya selalu gunakan dalam membuat konten, teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya teleprompter. Ini aplikasi untuk nyusun skrip dan rekam konten tanpa harus hafal teks. Ya, jadi aplikasi ini sesuai namanya teleprompter. Kita tinggal bikin teks, kita baca teksnya sambil rekam. Hah? Ya, kebayang ya. Cukup baca teks sambil rekam. Apa? Nah, jadi nggak perlu teman-teman hafal dulu Itu ya. lah. Apalagi kalau cuma spontan untuk pemula mungkin belum terbiasa ngomong depan Gak tahu. kamera terus spontan salah-salah ngomong, Jalan-jalan capek terus editnya. survei. Dengan teleprompter bisa Yang kita itu, buat struktur tadi, ada hooknya, CTA satunya, isi kontennya atau message-nya, CTA itu lah. 2-nya. Itu yang mana Gitu. kehapusnya. Nah, yang kedua tentu aplikasi Mulai dari editing gimana kalau kan. saya pakai CapCut ya. Dan ya teman-teman bebas mau pakai aplikasi apapun itu boleh banget. Kalau saya pakai CapCut dan kebetulan saat ini udah ada tim yang handle yang editing di CapCut gitu ya. Dan harganya juga cukup terjangkau ya cuma 100 ribuan per bulan langganannya. Ya dibandingkan kalau saya beli yang di laptop gitu lumayan ya jutaan itu bisa tuh per tahunnya apa per bulan juga lumayan mahal gitu. Bahkan yang gratisan pun juga cukup sih kalau CapCut sebenarnya. Walaupun ya ada fitur-fitur yang kurang lah. Nah, kalau di TikTok itu bisa ada editor langsung ya. Jadi dari teleprompter bisa aja masuk ke TikTok nanti diedit di TikToknya. Atau mungkin rekam langsung di TikTok juga ada teleprompternya sekarang. Nah, cuma saya biasanya kayak gini ya, ada teleprompter, terus ada CapCut-nya. Buat teman-teman yang kepo, coba aja download dulu aplikasi teleprompter, cari di App Store atau di Play Store-nya. Kalau saya pakai yang logonya merah ini teman-teman ya. Nah, kalau saya pakai yang ini, kebetulan yang ini cuma ada di App Store kalau nggak salah. Kalau di Android, coba cari namanya Bigvu, BIGVU. Ya, itu juga cukup bagus saya testing teman-teman. Atau mungkin cari yang lain juga boleh. Yang penting cari aja teleprompter. Boleh di next? Oke, ini ada tiga tips yang akan saya berikan ke teman-teman. Setelah teman-teman tahu, oh rumusnya pakai the quick win, oh hooknya begini, ya dapat ide kontennya berdasarkan kebutuhan, keinginan, ketakutan. Oh strukturnya kayak gini. Oh cara rekamnya pakai aplikasi teleprompter, editing di CapCut, ya. Terus apa sih tips tambahannya supaya konten kita ini bisa cepat berkembang, apalagi untuk pemula? Pertama, ya teman-teman yang bahas konten, seperti yang saya sampaikan tadi, fokuslah ke niche konten, bukan ke produknya. Nah, contoh nih kalau kita fokus ke produk, kita jual ikan asin. Ya, anggaplah ini ikan asin dulu nih. Ngonten ya tentang ikan asin. Ya, yang beli ya memang orang yang suka ikan asin. Tapi gini, coba teman-teman komen ya di kolom chatnya. Kira-kira bosen nggak kalau tiap hari kontennya ikan asin? Coba komen satu kalau bosen. Biar ringkas aja. Bosen nggak kalau tiap hari lihat saya ngontennya ikan asin mulu? Coba komen satu kalau bosen, dua nggak bosen gitu. Kan pada bosan semua kan satu-satu. Nah ini ya bosan banget tuh ya. Ini harus kita perhatikan teman-teman ya. Ketika teman-teman bikin konten, jangan fokus ke produk. Apalagi produknya itu aja terus. Orang akan bosan. Maka apa yang harus dilakukan? Boleh di next. Ketika kita jualan ikan asin, teman-teman nanti fokus ke needs tadi. Needs-nya apa? Bukan ikan asin, tapi kelautan atau perikanan. Banyak yang bisa kita bahas dalam dunia perikanan. Ada ikan yang akan kita jual, ada ikan hiasnya, terumbu karang, laut, ada kapal, ada perahu, ada wisata lautnya, ada orang lagi mancing. Nah, contohnya misalkan kita bikin konten yang lagi viral nih, viral ada orang mancing buaya seberat 1 ton misalnya, buaya 1 ton nggak tuh ya? Jadi viral di mana-mana, gitu orang kepo dengan akunnya. Oh ternyata akun ini memang sering bahas tentang ikan-ikan. Terus cek bionya, oh ternyata dia jualan ikan asin juga. Terus cek lokasinya, ah ternyata dia orang Padang. Ya luar biasa ada orang Padang bikin konten perikanan, followernya 1 juta misalnya. Terus dia punya ruko jualan ikan asin di tepi pantai Padang. Wah akhirnya saya kepo ya saya nggak beli online saya langsung tuh ke pantainya saya beli tuh ya itu jadi gara-gara mancing buaya tadi akhirnya apa orang nonton pengen beli ikan asinnya bahkan offline ke tempatnya jadi fokuslah ke needs bukan produknya gitu teman-teman oke boleh di next. Tips yang kedua. Nah,
Yang kedua adalah konsisten dan mirroring konten. Ini penyakit banyak para pemula nih. Termasuk saya juga masih penyakitan saat ini teman-teman ya. Ada juga rasa malas itu lumrah lah, manusia biasa lah. Ada momen-momen rasa malasnya teman-teman ya. Apalagi dulu kalau belum belum punya pegawai, akhirnya malas ngedit. Kalau sekarang enak ya, saya udah stok puluhan konten, tinggal kirim ke editor, selesai kayak gitu ya. Nah kalau dulu awal-awal dulu bikin sendiri, edit sendiri ya memang butuh effort juga. Nah, tapi ya sekali lagi ya, no excuse to be a success. Nggak ada alasan ya kalau pengen sukses. Jangan banyak alasan gitu untuk pengen sukses. Ya, langsung gerak. Jangan malas gitu. Jadi konsisten minimal 1 kali sehari itu udah bagus banget. Ya, kalau sekarang di TikTok itu brutal konten tuh ya. Sampai 10-15 kali sehari. Wah, itu gila-gilaan tuh. Kalau saya sarannya ya 1 kali sehari cukup. Nggak usah maksain diri nggak apa-apa. Ya. Dan mirroring konten. Artinya gini, teman-teman memanfaatkan seluruh media sosial yang ada. Nggak cuma di TikTok, nggak cuma di Instagram doang, tapi ya di-share. Kalau ada di TikTok harus ada di Instagram. Ya, ada di TikTok, ada di Shopee video affiliate-nya. Ya, di-share ke grup WA, ke Telegram, Facebook. Punya blog, misal bikin blog, ya. Punya WordPress, bikin WordPress membahas tentang topik kita, itu boleh. Punya YouTube, YouTube Short sekarang ada. Nah, saya aja nih ya teman-teman ya, dengan tips malas-malas ini ya, saya upload di TikTok, apa yang ada di TikTok masuk ke Instagram, apa yang di Instagram itu masuk ke YouTube Short, masuk ke Snack Video, masuk ke Shopee Video. Satu video langsung mirror ke berapa tuh? 5 platform. Nanti saya share di Telegram, saya upload video baru misalnya, atau tips and trick baru, nonton video ini di Telegram saya. Ya, Facebook udah otomatis dengan Instagram Connect. Ya, jadi total berapa tuh? Instagram, TikTok, YouTube, Snack, Shopee, Telegram, Facebook, minimal 7 teman-teman ya. 7 akun sosial media nge-share konten yang sama. Nah, waktunya bebas, boleh misalkan 1 pagi, 1 sore itu boleh. Ya, mau sekalian kalau nggak mau ribet nih takutnya lupa, ya udah nggak apa-apa sekalian aja, dia nggak masalah. Itu mirror konten. Jadi traffic itu banyak dari segala sumber media yang ada, tidak bergantung ke satu nyawa media aja. Oke, boleh di next. Oke, ini ada pertanyaan nanti di sesi Q&A ya, saya jawab ya, karena nanggung nih dikit lagi teman-teman ya. Tips ketiga, milikilah KPI, Key Performance Indicator, terutama buat teman-teman yang pengen dapat pelanggan tadi untuk jualan. Kita kan tadi bicara bikin konten, sedetik langsung orang beli. Nah, nggak bisa cuma harapan doang, tapi harus terstruktur tadinya dan punya tolak ukur. Ya, KPI ini semua di performance marketing ya, semua dalam dunia marketing itu pakai sekarang teman-teman ya. Bahkan sekarang kalau di Jawa Barat itu PNS-nya kalau nggak salah itu udah pakai KPI juga. Nah, contohnya gini, saya bikin konten ya kayak gini. Saya punya ebook namanya Shopee Affiliate untuk emak-emak. Nah, saya iklanin nih. Kalau di iklan itu kan enak ya, bisa kita lihat biaya per kliknya bisa, biaya per 1.000 tayangannya bisa, berapa biaya per hasilnya itu enak ya, semuanya lengkap. Nah, kita juga bisa tolak ukur secara organik sebenarnya teman-teman ya sampai ke orang beli. Nah, contoh kayak gini, saya bikin konten ya, mau saya iklanin atau tidak, yang penting 70%-nya masuk ke website atau landing page. Ya, ini konten 70%-nya orangnya masuk ke website. Dari yang lihat website, 20%-nya check out. Check out belum tentu beli. Dari 20% check out, 40%-nya benar-benar beli. Jadi contohnya nih, 1.000 orang lihat konten ya, 700 masuk ke website. Nah, 140-nya check out. Ya, 40% atau sekitar berapa ya? 60-an ya. Ya 50 sampai 60 beli. Jadi saya punya target ya dari 1.000 orang yang lihat konten saya, apalagi iklan, ya setidaknya 50 itu beli produk saya. Oke, tapi itu kembali lagi teman-teman ya, ini tolak ukurnya beda-beda loh. Ini kan kebetulan produk saya udah ada teruji terbukti jadi bisa saya masukin tolak ukur yang bagian kanan ini 20 sama 40%. Kalau yang 70% ke website itu saya udah tolak ukur pasti, apapun produknya tetap 70%. Bedanya di checkout sama pembelian atau payment nantinya. Itu tergantung produk yang Anda jual. Bisa jadi Anda jual rumah ya. Jual rumah harga 1 M. Ya nggak mungkin dong ya dari 1.000 orang yang lihat 50 langsung beli gitu ya, susah gitu. Jadi ya anggap aja mungkin presentasinya di sini cuma
0,1% atau 1% gitu. Itu bisa aja. Sekali lagi tolak ukur ini teman-teman yang tentukan sendiri berdasarkan pengalaman Anda nantinya. Ya setidaknya Anda sudah tahu bahwasannya ya kita harus punya yang namanya KPI atau Key Performance Indicator alias tolak ukur keberhasilan kinerja konten kita, iklan kita. Gitu. Oke, di next. Nah, ini sedikit kesimpulan teman-teman ya, karena udah habis waktunya jam 4 sore. Eh, Kesimpulan materi kita di sore hari ini pertama adalah teman-teman yang pengen bikin konten ya target audien itu sukanya adalah to the point, satset atau kita bilang tadi rumus quick win. Jadi bikinlah konten yang quick win, nggak usah banyak bertele-tele, apalagi nanti masuk ke dalam hooknya. Nah, untuk menentukannya bisa tentukan dulu apa kebutuhan mereka, apa keinginannya dan ketakutan mereka. Jadikan ide konten dari kebutuhan, keinginan dan ketakutan ini ya, jadikan ide konten atau hook karena hook itu 3 sampai 5 detik pertama video sangat menentukan orang betah nonton atau tidaknya. Gunakan struktur konten yang baik. Yang tadi teman-temannya ada hooknya, CTA satunya, ada isi kontennya, dan ada CTA 2-nya. Dan fokuslah kepada needs bukan cuma produk, serta konsisten dan mirroring konten. Terakhir, milikilah KPI. Oke, itu aja materi kita untuk sore hari ini. Semoga ilmu yang singkat ini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.